Salam. Puji nama Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita sesuai dengan baki yang sudah ditetapkan dari Yeremia pasal yang pertama. Kitab Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Yeremia pasal yang ke-1, ayat ke-4 sampai yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semua dan Bapak Ibu menyimaknya. Di bawah judul perikop, Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini, perjalanan bersama Tuhan itu penuh tantangan. Tema kita, perjalanan bersama Tuhan itu penuh tantangan. Sebelum membahas tema ini, saya mau bertanya ke Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara-saudara bersama Tuhan, sampai saat ini apakah dalam perjalanan hidup itu lurus-lurus saja? Tidak ada tantangan? Tidak ya, pasti ada tantangan. Dalam sejarah kekristenan, tidak ada satupun yang mencatat bahwa dalam perjalanan hidupnya tidak ada tantangan. Mulai dari zaman bapak-bapak gereja abad 1 sampai 5 dan juga tokoh-tokoh gereja, para pemikir-pemikir, para orang-orang yang melaksanakan tugas Tuhan dalam sejarah gereja, tidak ada satupun yang dalam perjalanannya tidak ada tantangan. Bahkan banyak yang kehilangan nyawanya karena pembelaan imannya. Bahkan dalam Alkitab sekalipun mencatat bahwa para imam, para nabi, para rasul, tidak ada satupun yang dalam pelayanannya tidak ada tantangan. Bahkan Nabi Elia sekalipun, dia meminta mati kepada Tuhan. Dia berkata biar Tuhan cabut nyawanya, ambil nyawanya. Padahal Elia itu harus sangat luar biasa. Ketika dia berdoa bilang hujan tidak turun, hujan tidak turun. Kalau dia berdoa bilang hujan turun, turun. Luar biasa Elia imannya. Tetapi dalam pelayanannya, dia sempat meminta mati kepada Tuhan. Dalam pelayanan pasti ada tantangan. Begitu juga dengan kita saat ini. Pasti penuh tantangan. Tidak ada satu orang pun yang dalam hidupnya bersama Tuhan tidak ada tantangan. Pertanyaannya, mengapa perjalanan bersama Tuhan itu penuh tantangan? Mengapa perjalanan bersama Tuhan itu penuh tantangan? Tidak mudah-mudah saja, tidak lancar-lancar saja. Dalam teks yang kita baca hari ini menceritakan tentang bagaimana Yeremia dipanggil dan dia diutus. Bagaimana Yeremia dipanggil Tuhan dan diutus Tuhan untuk melayani. Di sini adalah titik awal Yeremia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ini adalah titik awal di mana Yeremia berkomitmen agar seluruh hidupnya dia serahkan untuk Tuhan. Titik awal di mana Yeremia hidup bersama Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Dan kita melihat dalam teks ini, ketika Tuhan memilih Yeremia, Yeremia menolak. Tuhan dapat memakai saja, siapa saja, baik kecil, muda, orang kaya, orang miskin, siapa saja untuk menjadi alatnya. Tuhan dapat memanggil siapa saja. Tetapi yang menjadi masalah paling krusialnya, bukan terletak pada pemanggilannya, tapi menjalani panggilan tersebut. Menjalani panggilan tersebut itulah hal yang sulit. Sehingga ketika firman Tuhan itu datang kepada Yeremia, Yeremia menolak karena dia tahu menjalani panggilan itu tidak mudah. Yeremia menyadari keterbatasan dirinya. Yeremia menyadari bahwa dia tidak mampu. Ada kelemahan dalam dirinya. Sehingga ketika firman Tuhan itu datang kepadanya, dia menolak dengan alasan, saya ini masih muda. Dan juga saya ini tidak pandai berbicara. Yeremia menolak panggilan tersebut. Karena dia tahu menjalani panggilan tersebut tidaklah mudah, susah. Itu alasan mengapa Yeremia menolak. Tetapi Tuhan berfirman kepada dia, aku sudah mengenal engkau sebelum engkau dibentuk di rahim ibumu. Di sini Tuhan mau mengkonfirmasi bahwa pemilihannya tidak salah. Memang Tuhan sudah menetapkan dia dari semula untuk menjadi alatnya. Sehingga Tuhan mau meyakinkan Yeremia bahwa pemilihan terhadap dirinya, walaupun secara manusia Yeremia melihat bahwa banyak kelemahan-kelemahan dalam dirinya. Dan dia juga memberikan alasan-alasan tersebut. Dia katakan bahwa dia masih muda. Tuhan berkata, jangan katakan engkau masih muda, tetapi engkau hanya perlu mengikuti apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan dia juga memberikan alasan, aku tidak pandai berbicara. Tuhan menjawab dia, aku akan menaruh firmanku dalam mulutmu. Jadi Tuhan yang memanggil itu juga, Tuhan yang memperlengkapi Yeremia. Jadi luar biasa. Yeremia penuh ketakutan dalam menjalani panggilan tersebut, tapi Tuhan menguatkan dia. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun seperti itu. Penuh tantangan, tapi Tuhan juga akan memberikan kita jaminan atau memberikan kekuatan supaya kita dapat melewati pergumulan-pergumulan itu. Mengapa perjalanan bersama Tuhan itu penuh tantangan? Mengapa tidak lancar-lancar saja? Bukankah Tuhan kita itu maha kuasa yang bisa melakukan apa saja? Dia bisa meluruskan segala sesuatu karena dia berkuasa. Mengapa penuh tantangan perjalanan iman kita bersama Tuhan? Kalau kita melihat dalam Markus 8 ayat 34, sudah pernah dikotbahkan juga di sini. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, ada kata harus di situ ya, katakan. Barang siapa, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus. Pertama, menyangkal diri. Kedua, memikul salib. Yesus katakan, barang siapa, setiap orang yang mau mengikuti dia, harus memikul salib dan menyangkal diri. Berarti ini tantangan, tidak mudah hidup bersama Tuhan. Karena ini Tuhan yang berkata sendiri. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri. Harus katakan tidak pada keinginan-keinginan sendiri. Katakan tidak pada keinginan-keinginan dagingnya. Dan biarkan Tuhan, kehendak Tuhan yang berkuasa dalam hidupnya. Biarkan Tuhan yang mengatur seluruh hidupnya. Biarkan Tuhan yang anugerah Tuhan yang mengatur dan mengubah dia dan mengatur seluruh orientasi hidupnya. Jadi tidak mudah. Kita punya keinginan sendiri, kehendak sendiri. Dan kita kalau mau mengikut Tuhan, Tuhan menginginkan supaya kita mengikuti kehendak dia. Terkadang kehendak kita dan kehendak Tuhan bertentangan. Karena kita masih hidup di dunia ini, kita masih memikirkan hal-hal dunia ini, keinginan-keinginan daging. Yang kedua, katakan barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus memikul salib. Salib sendiri itu hakikatnya adalah penderitaan, melambangkan penderitaan. Berarti kalau Yesus berkata barang siapa mau mengikut aku, dia harus siap menderita. Harus bisa melewati tantangan-tantangan yang ke depan.
Hakikat salib adalah penderitaan, tetapi tidak semua penderitaan adalah salib. Jangan karena kita korupsi, kita mencuri, kita masuk penjara, kita bilang itu salib karena mengikut Kristus. Bukan. Itu salah, itu adalah kebodohan. Jadi salib yang dimaksud di sini adalah kita memilih taat kepada Kristus, memilih taat kepada firman Tuhan, dan kita menerima konsekuensi dari ketaatan itu, itulah yang dinamakan salib. Jadi kita memilih taat kepada Tuhan dan kita menerima konsekuensinya, maka itulah yang disebutkan salib. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, perjalanan bersama Tuhan itu tidak mudah, penuh tantangan. Karena kita harus hidup lurus, kita harus hidup benar, kita tidak berkompromi dengan dosa. Sehingga pasti dunia ini tidak meluruskan jalan kita. Karena kita hidup dimanapun Tuhan menginginkan supaya hidup kita menjadi berkat. Kita harus hidup benar, kita harus hidup lurus, tidak berkompromi dengan dosa. Kalau kita melihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, jangan engkau mengasihi dunia ini dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Jika engkau mengasihi dunia ini, maka kasih Allah tidak ada padamu. Dunia yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang bertentangan dengan Allah, bukan dimaksud dengan ciptaan yang ada di dunia ini, tetapi keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan dunia ini. Yeremia punya tugas mulia. Yeremia punya tanggung jawab mulia. Dia dipilih Allah untuk memberitakan firman Tuhan supaya dengan tujuan bangsa itu bertobat. Tetapi ketika kita melihat dalam perjalanannya bersama Tuhan tidak mudah. Bahkan dalam Yeremia pasal 11 nyawanya terancam. Yeremia pasal 11 dikatakan bahwa orang-orang bersepakat untuk membunuh dia. Apa yang Yeremia lakukan? Memberitakan firman Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Tetapi kenapa dia menerima penolakan? Jadi bertindak baik dengan maksud yang baik belum tentu juga menerima respon yang baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, perjalanan bersama Tuhan tidak mudah. Kita juga harus menyadari panggilan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Ada dua panggilan kita sebagai orang percaya. Pertama, hidup untuk memberitakan Injil. Yang kedua adalah memelihara hidup untuk memuliakan Tuhan. Ini dua panggilan kita sebagai orang Kristen. Ada seorang misionaris, dia pergi ke suatu tempat untuk memberitakan Injil. Dia diutus dari lembaganya. Sampai di sana, selama bertahun-tahun, dia sekalipun tidak memberitakan Injil. Sekalipun tidak. Sehingga dia sudah lama di tempat tersebut, tetapi tidak ada hasil. Jadi dari lembaganya memutuskan untuk menarik dia dan menggantikan orang baru. Dan setelah menggantikan orang baru datang langsung bercerita tentang Yesus. Perbuatan-perbuatan Yesus, karya keselamatan Yesus, dan kasih Yesus dan sebagainya. Banyak hal yang diceritakan tentang Yesus. Setelah orang-orang di kampung tersebut mendengar, lalu mereka berkata, Yesus yang engkau maksud itu pernah tinggal di kampung ini. Mereka maksudkan kepada misionaris yang pertama. Ternyata misionaris yang pertama ini, dia tidak menceritakan kebenaran firman Tuhan, tetapi hidupnya sama seperti Yesus. Hidupnya meneladani sifat-sifat Yesus. Sehingga walaupun dia tidak menceritakan tentang karya keselamatan, tetapi hidupnya mencerminkan. Jadi apakah kita tidak boleh menginjili? Apakah kita tidak perlu lagi melakukan penginjilan dan sebagainya? Tidak. Kita harus melakukan penginjilan. Karena dalam Alkitab menuntut kita mengerjakan kedua hal tersebut. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Tuhan menginginkan supaya dalam hidup kita, dalam panggilan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus sehingga mereka percaya. Dan kedua adalah supaya kita memelihara hidup kita sedemikian rupa supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Masalahnya ada orang yang hidup baik tetapi tidak memberitakan Injil dan orang tidak percaya. Dan juga ada orang yang memberitakan Injil tetapi hidupnya sembrono sehingga melemahkan pemberitaan Injil tersebut. Sehingga Tuhan menuntut supaya sebagai orang percaya kita memberitakan Injil dan kita menjaga kesaksian hidup kita supaya kesaksian hidup kita menguatkan pemberitaan kita.
Bapak Ibu Saudara-saudara, perjalanan bersama Tuhan itu penuh tantangan. Mengapa penuh tantangan? Karena ada hadiah besar yang menanti kita, yaitu kehidupan kekal. Markus 10 ayat 30c. Mengapa perjalanan bersama Tuhan itu penuh tantangan? Karena ada hadiah besar yang menanti kita, yaitu kehidupan kekal. Tuhan sudah berjanji akan memberikan kita kehidupan kekal. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, tentunya kita tidak akan mendapatkannya dengan mudah. Emas logam mulia aja, itu menjadi logam mulia itu prosesnya panjang. Sampai dihancurkan, dibakar dan sebagainya, disaring dan sebagainya. Melalui proses yang panjang, baru terciptalah sesuatu yang indah. Dalam perjalanan hidup kita pun seperti itu. Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang baik bagi kita. Sehingga untuk mendapatkan tersebut melalui proses yang panjang. Tetapi terkadang dalam proses itu kita menjadi gagal. Matthew Henry pernah berkata, untuk apa mereka harus percayakan diri kepada Allah dan Kristus? Mereka mempercayakan diri demi kebahagiaan yang akan datang. Jadi mereka mempercayakan diri kepada Kristus demi tujuan untuk kehidupan yang akan datang. Kita percaya kepada Yesus, bukan hanya untuk keadaan sekarang ini. Kita percaya kepada Yesus supaya kita disembuhkan. Kita percaya kepada Yesus supaya usaha lancar. Kita percaya kepada Yesus supaya keberhasilan dalam karir dan sebagainya. Itu tidak salah, itu benar. Tidak salah. Tetapi Yesus menginginkan supaya kita percaya kepada Dia dengan tujuan yang akan datang. Itu kehidupan yang kekal. Jadi kita percaya kepada Yesus bukan hanya untuk sebatas percaya di dunia ini saja, tetapi kita mempercayakan hidup kita untuk tujuan yang akan datang. Kehidupan yang kekal tersebut, sehingga perjalanan bersama Tuhan itu penuh tantangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mengalami kondisi yang tidak mengenakan, ketika kita hidup bersama Tuhan, maka arahkanlah pikiran kita kepada tujuan yang akan datang. Pikirkanlah realitas surga, maka engkau akan mendapatkan kekuatan kembali. Contohnya, saat ini Bapak Ibu tidak mempunyai duit sama sekali, dan ada orang yang berjanji kepada Bapak Ibu, tanggal 1 Maret nanti akan diberikan uang 100 juta. Pada saat ini, Bapak Ibu memang memerlukan duit, karena harus melakukan berbagai hal dengan kebutuhan-kebutuhan hidup. Dan ketika dalam kesusahan tersebut, Bapak Ibu menjadi lesu, menjadi putus asa, frustasi dan sebagainya. Tetapi ketika Bapak Ibu mengingat kembali janji orang tersebut bahwa bulan depan, tanggal 1 Maret nanti akan diberikan uang 100 juta, maka Bapak Ibu akan mendapatkan kembali kekuatan, semangat baru. Pasti Bapak Ibu akan berpikir, gak apa-apa, saya akan bertahan melewati 1 bulan ini. Karena bulan depan, saya akan hidup akan kembali normal lagi. Jadi ada janji itu yang membuat kita semangat. Demikian juga dengan perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Ketika dalam perjalanan kita bersama Tuhan, banyak tantangan, banyak hambatan, banyak persoalan hidup yang kita alami, maka pikirkanlah realitas surga, maka Bapak Ibu akan mendapatkan kekuatan kembali. Jadi seperti apa surga itu? Kita melihat, seperti apa surga itu? Kondisi surga. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi-nabi palsu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Berarti di surga pertama tidak ada iblis, karena tempatnya sudah beda. Dikatakan di situ iblis dilemparkan ke neraka. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang yang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala akan dilemparkan ke dalam api neraka. Berarti di surga tidak ada orang-orang seperti itu. Orang-orang penakut tidak ada, orang-orang tidak percaya tidak ada, orang-orang suka membunuh tidak ada, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, semuanya tidak ada. Dalam Efesus 5 ayat 5 katakan, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerjaan Kristus. Berarti di surga tidak ada orang-orang seperti itu juga. Berarti Bapak Ibu bisa bayangkan keadaan di surga seperti apa.
Pasti suatu keadaan, kondisi yang aman dan penuh sukacita. Karena orang-orang yang jahat, orang-orang yang penyembah berhala, orang-orang yang tidak percaya dan sebagainya sudah dipisahkan dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Inilah realitas surga. Oleh sebab itu, inilah alasan mengapa kita harus bertahan di dalam Tuhan. Bahwa walaupun dalam perjalanan hidup kita penuh tantangan. 2 Korintus 4 ayat 16-17. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Luar biasa ayat ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami saat ini. Ini adalah firman Tuhan untuk menguatkan kita ketika perjalanan hidup kita bersama Tuhan itu penuh tantangan. Tuhan katakan bahwa walaupun engkau menderita saat ini, Dia sedang mengerjakan bagimu kebahagiaan yang kekal, jauh melebihi dari penderitaan yang engkau alami saat ini. Jadi tantangan-tantangan hidup yang Bapak Ibu alami bisa lewati karena ada janji Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana agar kita dapat bertahan melewati tantangan hidup? Karena tantangan hidup kita masing-masing orang berbeda. Bagaimana supaya kita dapat bertahan? Bagaimana supaya kita bisa melewatinya? Pertama, dalam Amsal 24 ayat 10 katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Berarti pertama, jangan tawar hati menghadapi tantangan. Karena Amsal berkata dengan tegas, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Mazmur 84 ayat 8 katakan, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Orang-orang percaya punya tujuan. Kita punya tujuan dalam hidup ini. Sehingga penuh tantangan, tetapi kita berjalan makin lama makin kuat. Seperti Mazmur 84 ini katakan. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Mengapa? Karena punya tujuan yang jelas. Sehingga tujuan itulah yang memotivasi mereka supaya semakin kuat. Walaupun tantangan hidup yang mereka alami begitu besar, tetapi mereka dapat melewatinya. Yesaya 40 ayat 31 katakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi tantangan hidup bersama Tuhan. Walaupun perjalanan bersama Tuhan itu penuh tantangan, tetapi orang yang menantikan Tuhan akan terus diberikan kekuatan kepada Tuhan, kepada kita. Yang kedua, bagaimana agar dapat bertahan? Yosua pasal 1 katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bangsa Israel dijanjikan suatu janji yang besar. Engkau akan mendapatkan suatu tempat, atau janji berkat tersebut di suatu tempat yang penuh dengan susu dan madu, negeri yang subur. Tetapi untuk mendapatkan tersebut, untuk mencapai tempat tersebut, tidaklah gampang, tidaklah mudah. Bangsa itu harus berusaha keras. Tetapi kita melihat di sini, ketika Allah menyuruh mereka ke sana, ke tempat tersebut, negeri yang dijanjikan tersebut, sebelumnya Allah memberikan dengan janji. Janji itu adalah tempat yang berlimpah dengan susu dan madu. Mengapa Tuhan mendahulukan janjinya? Dengan tujuan supaya bangsa itu untuk mencapai tempat tersebut, walaupun ada tantangan, tetapi karena sudah ada janji yang duluan, janji itu akan memotivasi mereka, janji itu akan memberikan mereka semangat baru ketika menghadapi tantangan. Jadi bangsa itu sudah dijanjikan tempat yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Tempat yang subur. Tetapi untuk mencapainya bukan perkara mudah. Tetapi kalau Allah berkata, engkau hanya perlu kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan bimbang. Engkau hanya perlu hidup berdasarkan Taurat Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan.
maka apapun yang engkau lakukan akan berhasil. Itu janji firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perjalanan iman kita bersama Tuhan, penuh tantangan. Yeremia pun sama, seperti teks yang kita baca. Tetapi Allah berfirman kepada dia, Yeremia 1 ayat 19, orang-orang akan memerangi engkau, tetapi engkau tidak akan kalah, karena aku menyertai engkau. Dalam perjalananmu, dalam pelayananmu, banyak tantangan, tetapi aku akan menyertai engkau senantiasa. Kita pun sama demikian. Dalam perjalanan hidup kita bersama Tuhan, penuh tantangan. Tapi janji Tuhan kepada Yeremia sama seperti kita juga. Dia akan selalu menyertai kita. Tantangan hidup memang ada. Tetapi tantangan hidup itu jangan membuat kita menjauh dari Tuhan. Tetapi jadikanlah tantangan hidup itu supaya kita semakin menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan menjauhkan diri. Seperti Rasul Paulus. Ketika Tuhan mengizinkan ada duri dalam dagingnya, sakit penyakit. Dia berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mencabut itu dari dalam tubuhnya. Tetapi Tuhan berkata, biarlah dalam kelemahanmu kasih karuniaku menjadi nyata. Jadi perjalanan bersama Tuhan itu memang sulit. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Sulit karena apa? Karena kita harus hidup benar. Kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Dan juga ada mahkota kehidupan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Sehingga perjalanan bersama Tuhan itu sulit. Perjalanan bersama Tuhan itu penuh dengan tantangan. Tetapi orang yang bertahanlah yang mendapatkan mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Orang yang setia mendapatkan mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Belajar dari Rasul Paulus. Timotius 4 ayat 7. Aku telah menjalani permainan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Jadi ini yang Tuhan inginkan. Kita harus memelihara iman kita sampai garis akhir. Yang belum sampai finish kita sudah menyerah di jalan. Jadi semua yang dijanjikan Tuhan sia-sia. Kita tidak dapat. Jadi kita belajar dari Rasul Paulus. Dia sudah menyelesaikan segala sesuatu. Walaupun dalam perjalanan hidupnya bersama Tuhan penuh tantangan. Tetapi Tuhan menguatkan dia. Sehingga sampai di garis akhir, dia tetap memelihara imannya kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau dari kita. Kita harus tetap memelihara iman kita. Walaupun ada tantangan dalam hidup kita, tetapi kita harus tetap memelihara iman kita sampai akhir. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Walaupun dalam perjalanan iman kita bersama Tuhan penuh tantangan, tetapi Tuhan akan selalu menguatkan kita, mampukan kita, memberikan kita kekuatan untuk melewatinya. Kalau kita berjalan sendiri susah. Tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru dari hari ke hari. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami. Perjalanan iman kami bersama Engkau, walaupun penuh tantangan, tapi janji-janji berkat yang sudah Engkau janjikan bagi kami akan terus memotivasi kami, sehingga kami boleh bersemangat, kami boleh semakin giat dalam Engkau Tuhan. Walaupun tantangan hidup kami begitu berat, walaupun tantangan hidup kami begitu sulit kami lewati, tapi kami percaya bersama Tuhan kami dapat melewati segalanya. Inilah doa kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, supaya kami tetap berharap kepada-Mu dalam setiap tantangan hidup kami. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin.